Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Sosiologi Dakwah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Andita yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan materi mata kuliah Sosiologi Dakwah. Oke, saya Abdillah Kamil Gula beserta rekan saya Mbak Alifah kali ini akan membawakan materi tentang masyarakat desa. Oke, langsung saja materi akan disampaikan oleh Mbak Alifah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masyarakat desa. Masyarakat sendiri yaitu kelompok orang yang memiliki ketergantungan satu sama lain, sekelompok yang memiliki pengaruh antara satu dan lainnya. Nah, sementara desa sendiri yaitu di mana lahan atau tempat yang ditempati oleh masyarakat itu sendiri, dan lahan yaitu tempat di mana mereka rata-rata memiliki mata pencaharian yaitu pertanian dan bercocok tanam. Nah, antar masyarakat desa itu sangat memiliki hubungan yang erat dan memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Mereka bisa saling bekerja sama, mereka saling bergotong royong, mereka saling membantu, terutama ketika ada suatu lahan atau suatu pertanian yang waktunya panen, mereka akan saling membantu dan mendapatkan hasil, lalu hasilnya itu akan dibagi-bagi antara masyarakat lainnya. Nah, pada masyarakat desa sendiri juga sangat terasa kental budaya yang ada pada di desa. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik budaya masyarakat desa. Masyarakat desa itu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan sehari-hari. Masyarakat desa itu pada dasarnya kegiatan sehari-harinya yaitu bekerja sama, bergotong royong, mereka saling berkumpul bersama, mereka saling membantu, dan mereka saling memiliki hubungan yang erat. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan antar masyarakat lebih dekat. Sama seperti sebelumnya, karena ada hubungan yang erat antara satu sama lain, maka hubungan atau nilai kekeluargaan itu di desa sangatlah terasa hangat seperti itu. Mereka mengadakan makan bersama, ataupun ketika ada salah satu yang memiliki mobil atau motor baru, mereka akan berbagi-bagi makanan gitu ya. Sehingga dari situ hubungan mereka menjadi lebih baik dan lebih erat seperti itu. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Nah, pendidikan yang ada di desa itu tidak kalah jauh daripada pendidikan yang ada di kota. Apalagi sekarang akses internet sudah banyak. Akses internet juga sudah masuk pada desa seperti itu. Jadi sekarang siswa-siswa yang ada di desa pun juga sudah bisa mengakses internet tersebut. Sehingga sekarang juga banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi itu yang berasal dari desa. Nah, karakteristik kebudayaan selanjutnya yaitu ada pada tahayul. Nah, pada zaman sekarang masih banyak sekali beberapa desa yang masih percaya sama tahayul. Masyarakat desa itu kebanyakan masih menyukai hal-hal mistis seperti itu ya, dimana mungkin kalau di kota itu sudah sangat tidak dipercayai, tetapi kalau di desa itu masih banyak yang mempercayai tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada tokoh desa atau orang yang sangat dipercaya yang ada di desa tersebut, sehingga ketika ada masalah atau ada sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan antar masyarakat, maka mereka akan datang kepada tokoh tersebut dan menanyakan solusi ataupun jawaban yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu budaya yang kental. Nah, adat atau budaya yang ada pada desa itu sangatlah kuat, sehingga ada beberapa desa yang mungkin itu sangat sulit untuk digerakkan untuk berpikiran maju, karena mereka
berpendirian pada adat atau budaya yang ada, sehingga masyarakat memilih stuck pada kenyamanannya sekarang. Nah, yang terakhir itu ada masyarakat desa yang fanatik dengan ajaran agama, seperti itu. Masyarakat desa yang fanatik dengan ajaran agama zaman sekarang itu sangatlah banyak ya, masih banyak beberapa desa yang fanatik akan agama seperti itu, sehingga banyak sekali sekarang desa-desa yang belum berpikiran modern atau belum terbuka akan hal keagamaan karena mereka itu fanatik dengan ajaran agama mereka sendiri, seperti itu. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Alifah, yaitu pada poin semarak dakwah di pedesaan. Dalam berdakwah, kita itu harus bisa mengetahui kondisi dan efektivitas keadaan suatu masyarakat tersebut, teman-teman. Terutama dalam pedesaan yang memiliki adat dan budaya yang sangat kuat, dengan tetap mengedepankan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kegiatan dakwah itu harus bisa kita seimbangkan dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Kita juga harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam keadaan suatu masyarakat. Pada dakwah ini, kita itu dapat memanfaatkan kesenian yang ada pada masyarakat. Jadi pelaksanaannya itu seperti kita bisa mengadakan pengajian-pengajian rutin di masjid setempat dengan memberikan materi-materi ringan dan cara berceramah yang menyesuaikan dengan masyarakat. Jadi agar masyarakat tersebut tertarik sehingga tidak bosan mendengarkannya. Lalu mengatur strategi dakwah itu juga sangat penting. Dengan semakin berkembangnya zaman, kita bisa menggunakan teknologi yang ada untuk menyuarakan dakwah dan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir, pendekatan dakwah tradisional. Jadi teman-teman, dakwah tradisional itu pada dasarnya adalah cara dakwah yang digunakan oleh para dai dan para ulama zaman dahulu. Jadi dakwahnya itu seperti menggunakan wayang, gamelan, dan kesenian lainnya untuk mempermudah menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan tujuan tetap memperhatikan keadaan masyarakat yang ada. Jadi di setiap tempat itu memiliki karakteristik dan masalah yang berbeda-beda, sehingga kita itu harus bisa memahami dan membantu untuk menyelesaikannya. Contoh nyata yang dilakukan oleh para wali songo. Pada pendekatan tradisional yang dilakukan para wali songo, mereka memadukan kesenian dengan konteks dakwah dengan menggunakan pendekatan media tradisional. Para wali berdakwah dan membuat ajaran agama Islam itu tersebar luas di Pulau Jawa, terutama pada masyarakat-masyarakat yang masih awam atau sangat minim pengetahuan. Pendekatan ini sangat berkehidupan pada masyarakat tersebut. Dan dakwah yang dilakukan para wali songo itu antara lain yang pertama ada wayang. Sunan Kalijogo mengajarkan ilmu tasawuf pada tampilan wayang dan memadukan antara ajaran Islam dan budaya yang ada di Pulau Jawa. Lalu yang kedua ada gamelan. Sunan Bonang menggunakan gamelannya untuk mengiring irama pada wayang dan mengundang masyarakat untuk berkumpul di masjid. Lalu yang terakhir ada tembang.
memiliki perintah-perintah untuk melaksanakan sholat dan panjatan doa untuk suatu kesejahteraan. Jadi tembang itu digunakan dalam suatu pertunjukan wayang. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi masyarakat desa itu memiliki karakteristik yang khas atau yang berbeda-beda, seperti hubungan sosial yang erat, budaya gotong royong, serta fanatisme terhadap agama dan tokoh desa. Jadi dalam dakwah di pedesaan itu sangat penting untuk memahami adat dan budaya yang ada di desa tersebut, agar suatu pesan agama itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat di suatu pedesaan tersebut. Jadi salah satu pendekatan yang efektif adalah dakwah tradisional yang telah diterapkan oleh para wali songo terdahulu, seperti penggunaan wayang, gamelan, dan tembang-tembang untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan menyesuaikan metode dakwah dengan perkembangan zaman, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara lebih luas di masyarakat desa.